Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan IKM, hari ini kita akan membahas tentang manajemen administrasi ilmu kesehatan masyarakat. Nah, untuk fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri, antara lain terdiri dari perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, penggeraan, mengimplementasikan, dan juga pengawasan dan juga pengadilan. Jadi controlling ya. Untuk pengorganisasian, jadi keseluruhan proses dari orang, alat, tugas, wewenang dan juga tanggung jawab sebagai suatu institusi yang dapat bergerak secara utuh dan juga bulat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi kalau misalkan kita itu di Indonesia ini memiliki berbagai macam banyak sekali organisasi. Contohnya ada organisasi untuk tenaga kesehatan. Nah, kalau untuk profesi organisasi tenaga kesehatan itu ada macam-macam juga. Ya dibagi, ada organisasi untuk dokter, untuk perawat, dan juga untuk misalkan bidan dan juga tim-tim kesehatan lainnya. Nah, itu yang meliputi dalam satu ruangan, satu naungan ya, yang ada pastinya ada penanggung jawab, ketua, dan susunan-susunan ke bawahnya. Nah, untuk fungsi dari pengorganisasian adalah strategi atau taktik dalam perencanaan didesainkan dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Nah, jadi sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif. Nah, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan juga efisien guna mencapai tujuan dari organisasi. Itu fungsi dari pengorganisasian itu sendiri. Kemudian kegiatan-kegiatan dalam fungsi pengorganisasian itu meliputi sumber daya, perumusan, dan juga penetapan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Nah, untuk menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan juga tanggung jawab. Nah, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan juga pengembangan sumber daya manusia, tenaga kerja, dan juga penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. Jadi kalau kita ingin bergabung suatu dalam organisasi terlebih dahulu atas mungkin dari niat dari diri kita atau ajakan dari orang-orang sekitar kita. Ya, kita mau nggak bergabung dengan anggota tersebut. Pastinya terlebih dahulu ada bagian-bagian memang susunan seperti manajemennya ya, bagian administrasi terlebih dahulu. Kalau ada tahap penyeleksian silakan. Nah, setelah ke tahap penyeleksian, kalau kita lolos, kita misalkan boleh bergabung dalam organisasi tersebut. Contohnya misalkan seperti itu, organisasi apapun itu ya, misalkan dalam ruang lingkup kesehatan, baik itu di puskesmas, rumah sakit, dan instalasi lainnya. Untuk organisasi umum, di organisasi contohnya, ini saya hanya akan memberikan contoh ya, jadi dalam olahraga. Nah, ini pastinya susunannya ada ketua, wakil ketuanya siapa, ketua 2, ketua 3. Nah, fungsinya dari ketua yang pertama ya, dari kenapa kalau ada wakil ketua 1, 2, 3 itu sebenarnya ada memiliki fungsi masing-masing. Nah, seperti wakil ketua 1 organisasi. Jadi dia mengerti, paham tentang mengenai silsilah organisasi, kemudian bagian untuk mempresentasikan suatu materinya. Kemudian kalau untuk wakil ketua 3 itu bagian dana atau sapras ya. Jadi apa-apa yang dibutuhkan itu misalkan seperti transportasi atau tempat dan lain sebagainya, itu sarpras. Kemudian ada sekretaris umum, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan juga bidang-bidangnya ya. Dan untuk bentuk struktur organisasi ada organisasi lini dan juga staf, dan juga organisasi fungsional. Nah, untuk organisasi lini itu sendiri suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal maupun sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Jadi organisasinya ini diciptakan oleh Henry Fayol. Ya, ini menurut Henry Fayol pengertian dari organisasi lini seperti itu.
Nah, ini contohnya struktur. Nah, misalkan ini ada di paling atas dewan pengatur ya, misalkan seperti contohnya penanggung jawab. Nah, ini ada supervisor, bawahnya supervisor adalah personalia supervisi, kepala sekolah dan juga guru. Nah, kalau dari sisi lainnya ada manajemen bisnis dan juga pejabat sosial personalia dan juga personalia supervisi dan juga personalia. Jadi dewan pengaturnya itu sebenarnya ada memiliki beberapa tahap ya, tapi tetap memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Untuk keuntungan dari organisasi lini itu sendiri, orang-orang yang mempunyai kekuasaan bertanggung jawab dan terbuka. Nah, untuk proses pengambilan keputusan berjalan dengan tepat. Nah, di sisi disiplin kerja yang mudah dikontrol, tingginya solidaritas dan juga di antara anggotanya, adanya kesempatan yang luas bagi para anggota untuk dapat mengembangkan bakatnya. Ya, jadi kalau intinya dari keuntungan organisasi lini itu memberikan kebebasan untuk para anggotanya untuk mengekspresikan pendapat yang ada. Jadi dibuka secara terbuka, tidak membatasi siapapun apapun itu, tidak membatasi dia itu jabatannya seperti apa. Jadi bisa mengeksplorkan ya, bisa berpendapat sesuai dengan kehendaknya. Kemudian untuk kerugiannya dari organisasi lini itu sendiri, tujuannya itu sebenarnya sama ya dari pihak-pihaknya, tapi tujuannya itu hanya pihak-pihak tertentu saja, kurang menyeluruh. Nah, untuk pimpinan organisasi terkadang berbuat semaunya. Nah, karena seringnya adanya memberikan kebebasan, nah kadang itu pemimpinnya itu kalau kurang tepat itu dia itu bisa melakukan keputusan seenaknya saja. Nah, untuk kelangsungan hidup organisasi sangat ditentukan oleh seseorang, kemudian kurang dalam pengembangan aktivitas dan bagi setiap anggotanya. Jadi kalau nggak ada titik temunya sebenarnya kalau ada organisasi seperti ini, walaupun masing-masing anggotanya diberikan kebebasan. Kemudian untuk organisasi lini itu adalah dan juga staff itu kombinasi dan juga organisasi lini juga untuk pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dan juga dari atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Jadi untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi, pimpinan mendapatkan bantuan dari stafnya. Jadi harus ada hubungan yang saling kerjasama. Nah, ini contoh dari struktur organisasi Puskesmas. Nah, ini dari contoh dari Dinas Kesehatan Puskesmas Banjar. Ini kan sebenarnya gambarnya ini kurang jelas ya. Kalau kamu penasaran, kamu klik aja contoh di browsing ya di Google, itu judulnya di atas struktur organisasi puskesmas apa. Nah, itu nanti biasanya muncul contohnya ya. Mungkin kalau kamu zoom mungkin bisa kelihatan tapi pecah. Nah, untuk tugas dari para staf untuk membantu memberikan pemikiran nasihat dan juga saran-saran, data, informasi dan juga pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan dan juga kebijakan. Nah, jadi untuk struktur organisasi ini hubungannya antara atasan dengan bawahan itu tidak secara langsung. Ya. Nah, untuk keuntungan organisasi lini dan juga staff, adanya pembagian tugas yang jelas antara kelompok lini dan juga kelompok staff. Adanya pengembangan spesialisasi untuk para anggota, koordinasi di dalam setiap bagian dapat diterapkan dengan mudah. Nah, jadi sebenarnya agak mirip ya sebenarnya keuntungan dari organisasi lini dan juga keuntungan dari lini dan juga staff. Cuma yang membedakannya kalau lini itu kan bersifat terbuka, bisa mengekspor tanpa batas. Tapi kalau untuk beserta staff, jadi untuk pendapatnya atasan dan bawahan itu dibatasi seperti itu. Nah, untuk keburukannya ini adanya kemungkinan pimpinan staf melampaui batas wewenangnya. Ya, misalkan kalau tidak bisa benar-benar direm, tidak bisa dibatasi ya, bisa menimbulkan seperti itu. Untuk para pemimpin baik lini maupun staf sering mengabaikan nasihat dan juga gagasan yang ada. Nah, jadi kalau pemimpinnya tidak mau didapat masukan dari para bawahannya, kurang mau menerima ya itu susah ya, apalagi kalau
kurang paham letak kesalahannya, yang ada di pikirannya itu selalu benar. Nah, untuk organisasi fungsional, suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satu bidang pekerjaan tertentu. Nah, ini menurut pendapat dari Evie Taylor. Nah, kalau ini contohnya dari kepala. Nah, ada ini contohnya dari sekretaris, subbagian ini ada evaluasi, ada yang bagian keuangan, kepegawaian. Nah, untuk di bawah ranahnya lagi itu ada penerangan jalan, reklam, dan lain sebagainya. Ini bisa kamu pahami sendiri ya. Jadi beda, ini kalau ini contohnya bukan yang untuk kesehatan. Yang kesehatan itu yang tadi yang di depan. Ya, banyak sekali contoh-contoh susunan organisasi dalam manajemen. Nah, untuk struktur berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberikan pemerintah kepada setiap bawahan sepanjang adanya kehubungan dengan fungsi atasan tersebut. Jadi, sarannya itu kalau kita mendirikan suatu organisasi, kita masuk dalam organisasi sendiri, baik itu kita menjadi pimpinan atau menjadi bawahan, kita itu harus saling toleransi sebenarnya. Ya, saling kerjasama supaya bisa ketika ada masalah itu kita dapat memecahkan secara tepat. Ya, ada hasilnya. Jadi hasilnya itu pastinya kedepannya lebih positif. Nah, kalau misalkan ada batasan-batasan antara bawahan dengan atasan, bawahan susah mau menyampaikan pendapat. Ya, kalau atasan mungkin agak bisa mungkin ya, kalau takutnya kalau untuk bawahan menyampaikan pendapat untuk atasannya kurang mau menerima, susah gitu ya. Ya, mau maju itu susah, tidak bisa introspeksi. Nah, untuk keuntungannya sendiri dari organisasi fungsional, adanya pembagian tugas antara kerja, pikiran, dan juga fisik, dapat dicapai tingkat spesialisasi yang baik, solidaritas dan juga anggota yang tinggi, moral serta disiplin kinerja yang tinggi, dan juga koordinasi antara anggota berjalan dengan baik. Nah, tapi untuk keburukannya dari organisasi fungsional ini sulit untuk melaksanakan pertukaran tugas karena terlalu menspesialisasikan diri dalam satu bidang tertentu. Jadi kalau memang orang ini pandai, ya udah dia bisa melakukan kegiatan apapun, mengemukakan pendapat apapun ya sesuai haknya dia ya, tanpa ada batasan, tanpa ada pendapat dan lain sebagainya. Untuk prinsip organisasi, kejelasan tujuan yang ingin dicapai, ada penerima pemahaman organisasi, ada kesatuan arah, pembagian tugas, adanya pendelegasian wewenang, adanya rentang pengawasan